Teman-teman, ada 3 cara untuk bahagia terlepas dari apa yang orang lain katakan atau lakukan. Banyak orang datang kepada saya dan berkata, seandainya suami saya lebih penyayang, saya pasti lebih bahagia. Seandainya bos saya menghargai usaha saya pasti bahagia. Itulah skizofrenia emosional yang terkenal. Namun kenyataannya semua itu tidak pernah bisa Anda kendalikan. Anda tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan atau katakan. Satu-satunya hal yang selalu bisa Anda kendalikan adalah sikap Anda. Jadi, kunci pertama adalah berbaik hatilah pada diri sendiri dan jadilah pendukung bagi diri Anda sendiri. Sama seperti ketika Anda mendukung seorang teman dengan kata-kata motivasi dan penyemangat, Anda harus belajar melakukan hal yang sama pada diri sendiri. Karena kemanapun Anda pergi, Anda selalu bersama diri sendiri. Dan tidak ada teman yang lebih baik daripada menjadi sahabat bagi diri sendiri. Saya suka metafora pesawat. Ketika tekanan udara di kabin berkurang, mereka menyuruh Anda untuk memakai masker sendiri terlebih dahulu. Itu bukan keegoisan atau narsisme. Itu murni upaya bertahan hidup. Kamu perlu berbicara kepada diri sendiri dengan penuh kasih sayang, merawat diri sendiri, dan memperlakukan diri sendiri dengan baik, agar kamu bisa menjalani hidup yang indah dan bahagia yang pantas kamu dapatkan. Saat kamu melakukan kesalahan, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan berkata, betapa bodohnya, betapa tololnya, bagaimana mungkin aku mengatakan itu. Tidak, yang kulakukan adalah memberi selamat pada diri sendiri terlebih dahulu. Ya, setidaknya aku sudah bertindak. Dan jika aku salah, bagus. Aku belajar sesuatu, dan aku akan melakukannya dengan lebih baik lain kali. Kamu harus menjadi pelatihmu sendiri, bukan pengkritikmu yang paling kejam. Ingat, semua yang kamu rasakan bergantung pada 2 hal, gambaran yang kamu simpan di benakmu dan kata-kata yang kamu ulangi pada diri sendiri. Itulah mengapa penting untuk mengisi pikiranmu dengan kata-kata yang positif, membangun, dan baik. Ingat, aku tidak menyuruhmu untuk tidak berusaha memperbaiki diri atau disiplin. Tentu saja kamu bisa, tapi bukan dengan menghina diri sendiri, karena bahkan seseorang dengan disiplin yang tinggi pun bisa menjadi pemain sepak bola terbaik. Tetapi di saat yang sama juga yang paling tidak bahagia. Jadi, katakan pada diri sendiri, aku bisa, aku mampu, aku punya kehebatan dalam diriku. Jika ini tidak berhasil, aku belajar sesuatu. Lain kali aku akan melakukannya dengan lebih baik. Setiap hari, penuhi pikiranmu dengan hal-hal yang memberimu kedamaian, motivasi, dan kebahagiaan. Jangan lupa juga bahwa kata-kata dan gambaran itu tidak hanya memengaruhi hasilmu, sesuatu yang sudah terbukti, tetapi juga kesehatanmu. Ada ilmu yang disebut kinesiologi terapan, dan ada latihan yang sangat menarik. Ucapkan beberapa afirmasi positif. Aku bahagia, aku mampu, aku utuh, aku sehat, aku berlimpah, aku tak terhentikan. Kemudian mintalah seseorang untuk mencoba menurunkan lenganmu, dan kamu akan melihat betapa sulitnya bagi mereka. Lalu lakukan yang sebaliknya, cemberut, ciut, dan mulai ulangi. Aku berantakan. Semuanya serba salah bagiku, tidak ada yang masuk akal. Dan ulangi latihannya lagi, perbedaannya sangat mengesankan. Lakukan sendiri, jangan percaya begitu saja, lihat sendiri. Karena semua percakapan batin itu, semua yang Anda pikirkan dan bayangkan, tidak hanya memengaruhi suasana hati atau masa depan Anda, tetapi juga tubuh Anda. Jadi, kecuali Anda benar-benar dalam bahaya, pencuri, anjing yang ingin menggigit Anda, jangan berikan pikiran Anda alasan palsu untuk mengaktifkan mode stres, lawan atau lari yang terkenal itu. Ketika itu terjadi, tubuh Anda menjadi waspada, menegangkan otot, melebarkan pupil, dan mempercepat napas.
Tapi tubuh melakukan ini untuk bertahan hidup. Tubuh tidak berhenti ketika Anda hanya membayangkan tragedi yang tidak ada. Jadi, berhentilah memberi makan teroris batin dengan pikiran-pikiran seperti, bagaimana jika saya sakit? Bagaimana jika mereka meninggalkan saya? Bagaimana jika mereka selingkuh? Jika Anda tidak membayangkan skenario buruk, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Sebaliknya, bayangkan masa depan yang penuh kesehatan, cinta, dan kebahagiaan. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah segala sesuatunya ternyata lebih baik dari yang Anda takutkan. Bertanggung jawablah sepenuhnya atas gambaran dan kata-kata yang mengisi pikiran Anda. Disiplin itulah yang membedakan antara yang tenang dan yang cemas, antara yang sukses dan yang stagnan. Izinkan saya mengklarifikasi sesuatu. Saya bukan dokter. Jika Anda merasa sedih atau cemas tanpa alasan, carilah bantuan profesional. Saya berbicara sebagai seseorang yang pernah mengalami serangan panik, depresi, dan kecemasan, dan memang menerima bantuan medis. Namun yang paling mengubah saya dalam jangka panjang adalah mengambil tanggung jawab atas pikiran saya, membuat daftar rasa syukur, memvisualisasikan pencapaian saya, berlatih secara